Bayangkan saudara kandungmu sendiri yang pernah kau peluk saat hujan, menjualmu sebagai budak demi sebuah kursi tahta. Bayangkan pria yang kau cintai menjadi senjata untuk menghancurkanmu. Dan bayangkan, di tengah semua ini, kau harus tersenyum sambil merencanakan kematian mereka. Ini bukan dongeng, ini adalah mahkota berdarah di Taman Peony. Sebelum kita masuk ke dalam intrik Istana Tang yang mematikan ini, izinkan aku berbagi sesuatu. Cerita-cerita seperti ini tentang kekuasaan, pengkhianatan, dan cinta terlarang butuh riset mendalam dan waktu untuk dibuat dengan benar. Jika kamu menikmati konten sejarah yang digarap serius, tekan tombol like dan subscribe sekarang. Setiap like adalah tanda bahwa cerita ini pantas diteruskan. Dan aktifkan lonceng notifikasi, karena di episode berikutnya, kita akan membahas ratu-ratu lain yang hilang dari sejarah. Sekarang, masuklah ke dalam Taman Peony. Tahun 647 Masehi. Di sebuah desa nelayan di selatan Tiongkok, hidup dua bersaudara. Peony, yang cantiknya seperti bunga yang menjadi namanya, dan Lily, yang matanya selalu memandang ke istana di kejauhan. Peony adalah jiwa bebas. Setiap pagi, ia berlari ke tebing menghadap laut, mengumpulkan bunga peony liar untuk ibunya yang sakit. Ia tidak tahu bahwa Lily, kakaknya, setiap malam berdiri di ambang pintu kamar orang tua, mendengar bisikan tentang warisan kecil yang akan jatuh ke tangan Peony. Bukan karena favoritisme, karena sebuah rahasia, Peony adalah anak angkat, putri seorang bangsawan yang dieksekusi, diselamatkan oleh ayah mereka yang dulu adalah penjaga istana. Lily mendengar semuanya. Dan di malam itu, sesuatu dalam dirinya mati. Bukan cinta, bukan kasih sayang, tapi kemanusiaan. 3 hari kemudian, saat Peony tertidur pula setelah merawat ibunya, Lily membuka pintu. 2 pria bertopeng menyelinap masuk. Lily menunjuk ke kamar Peony. Harga, 10 keping perak dan sebuah surat rekomendasi ke istana untuk dirinya sendiri. Peony bangun di dalam kereta yang bergonjang. Di tangannya, sebuah surat palsu dari Lily yang bilang, "Kau dipanggil istana untuk menjadi penari. Aku bangga padamu." Peony tersenyum. Ia tidak tahu bahwa di dalam kereta yang sama, di bagian belakang yang tersembunyi, Lily duduk dengan pakaian baru, menuju kehidupan yang ia curi. Istana Chang'an, kota terbesar di dunia saat itu, dengan 1 juta jiwa dan 1 juta rahasia. Peony tidak menjadi penari. Ia menjadi budak dapur, bagian dari ribuan jiwa yang tak terlihat, yang memasak untuk pangeran dan bangsawan, yang hidup dan mati tanpa nama. 3 tahun. 3 tahun Peony mencuci wajan, disiksa kepala dapur, dan tidur di lantai batu. Tapi ia punya sesuatu yang tidak dimiliki budak lain. Ingatan. Ia ingat setiap koridor, setiap wajah, setiap kelemahan. Dan ia punya sesuatu lagi, suara. Ketika ia menyanyi untuk diri sendiri di malam hari, lagu ibunya yang ia ingat, bahkan tikus berhenti berlari untuk mendengar. Suatu malam, pintu gudang terbuka. Bukan kepala dapur, bukan penjaga, tapi seorang pemuda berpakaian sederhana, tapi dengan cara berjalan seperti orang yang terbiasa dihormati. Ia membawa sebungkus roti. "Kau menyanyi," katanya. "Di istana ini, suara seperti itu bisa membunuhmu atau menyelamatkanmu." Namanya adalah Wei Liang, jenderal muda yang baru saja kembali dari perbatasan, yang menyamar untuk melihat kebenaran istana yang selalu diceritakan berbeda. Ia tidak jatuh cinta pada Peony malam itu, tapi ia ingat. Dan dalam istana yang penuh muka palsu, mengingat seseorang adalah bentuk cinta yang paling langka. Sementara itu,
Lili telah naik. Dengan surat palsu dan kecantikannya, ia menjadi selir Pangeran Li Chen, putra mahkota yang lemah dan haus pengakuan. Tapi, Lili tidak puas menjadi selir, ia ingin menjadi permaisuri. Dan untuk itu, ia butuh Pangeran Li Chen di atas tahta. Segera. Dalam 2 tahun, 3 pangeran lain celaka, jatuh dari kuda, tenggelam, keracunan. Lili ada di belakang semuanya. Tapi ia pintar. Ia tidak pernah mengotori tangannya sendiri. Ia membuat orang lain mengotori. Dan kemudian ia menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Peony masih hidup. Lili melihat Peony di koridor, membawa nampan. Masih cantik, masih dengan suara yang sama. Dan yang lebih buruk, Pangeran Li Chen memperhatikannya. Bukan dengan nafsu, tapi dengan rasa ingin tahu. Karena Peony, bahkan dalam pakaian compang-camping, berjalan seperti seorang ratu. Lili membuat keputusan. Ia akan menghancurkan Peony, tapi tidak cepat, tidak mudah. Ia akan membuat Peony naik dulu, setinggi mungkin, agar jatuhnya lebih sakit. Kesempatan datang dalam bentuk festival musim semi. Pangeran Li Chen butuh hiburan untuk tamu-tamu penting. Lili dengan senyum manis menyarankan, ada budak dapur yang konon suaranya bagus. Jika ia gagal, kita hukum saja. Tertawaan untuk tamu-tamu. Peony tidak gagal. Ia menyanyi tentang bunga yang tumbuh dari darah. Metafora yang ia sendiri tidak pahami maknanya, tapi yang menggetarkan setiap orang yang mendengar. Termasuk Kaisar sendiri, yang hadir secara diam-diam. Kaisar melihat sesuatu dalam Peony. Bukan hanya suara, tapi bayangan seseorang. Seseorang yang dieksekusi 20 tahun lalu. Sahabatnya, bangsawan yang dituduh berkhianat, yang sebenarnya mati untuk melindungi rahasia Kaisar. Peony adalah putrinya. Kaisar tahu, dan dalam keheningan malam ia memutuskan. Peony akan menjadi ratu pengganti permaisuri yang baru saja wafat. Lili tidak tahu tentang hubungan darah ini, tapi ia tahu ia kalah untuk sementara. Peony naik tahta, bukan karena ambisi, tapi karena keadilan yang terlambat. Wei Liang yang kini menjadi penjaga dekatnya, melihat transformasi ini dengan hati terbelah. Ia bangga, tapi ia juga tahu, istana ini memakan ratu-hatu. Setiap ratu punya kelemahan. Kelemahan Peony adalah Wei Liang. Di taman Peony yang ia tanam sendiri, satu-satunya tempat di istana yang benar-benar miliknya, mereka bertemu, bicara, tertawa, dan jatuh cinta lebih dalam. Tapi cinta di istana adalah kesalahan fatal. Kaisar masih hidup, lemah, tapi hidup. Dan ratu yang tidak setia adalah ratu yang dieksekusi. Lebih buruk lagi, Wei Liang adalah jenderal. Jika ia diketahui dekat dengan ratu, ia bisa dituduh pemberontakan. Lili menemukan, bukan karena ia pintar, tapi karena Peony masih percaya pada kebaikan. Peony pernah menulis surat untuk Lili, mencoba berdamai, mengajak minum teh. Surat itu diserahkan kepada mata-mata Lili, dan di dalamnya satu kalimat tentang taman yang tenang bersama seseorang yang mengerti. Cukup, Lili punya senjata, tapi ia sabar. Ia menunggu saat yang tepat. Ketika Kaisar sakit parah, ketika Peony paling rentan, ketika Wei Liang paling terbuka. Kaisar wafat, bukan karena umur, karena racun yang Lili selipkan dalam obatnya, dengan bantuan dokter pribadi yang ia pegangi rahasia. Dan sebelum Kaisar menutup mata, Lili berbisik. Peony berkhianat. Ia dan Jenderal Wei Liang merencanakan ini. Saya mendengar sendiri. Kekacauan. Pangeran Li Chen, yang kini menjadi kaisar baru, percaya Lili. Atau mungkin ia hanya butuh alasan untuk menyingkirkan Peony yang terlalu populer di kalangan rakyat. Wei Liang ditangkap.
disiksa, dituduh berusaha membunuh kaisar untuk menguasai tahta bersama Peony. Peony dipanggil, bukan sebagai ratu, tapi sebagai tersangka. Lily duduk di samping kaisar baru, dengan mahkota sementara di kepalanya, menatap adik angkatnya dengan kemenangan. "Kau punya pilihan," bisik Lily saat mereka berdua di ruang tunggu. "Akui semuanya. Bilang Wei Liang yang merencanakan, kau hanya terbawa. Atau ia mati, dan kau mati. Anakmu, ya, aku tahu kau hamil, akan dibunuh sebelum lahir." Peony melihat ke dalam mata Lily. Tidak ada cinta, tidak ada penyesalan, hanya kekosongan yang ditempa oleh iri hati selama 20 tahun. "Aku akan melakukan apa yang kau mau," kata Peony. "Tapi tahukah kau apa bedanya antara kita, Lily? Kau menjualku demi tahta. Aku akan menjual tahta demi orang yang kucintai." Hari pengadilan. Peony berdiri di tengah aula. Bukan dengan pakaian ratu, tapi dengan kain putih sederhana. Pakaian pengakuan dosa. Tapi ia berjalan dengan punggung lurus, seperti ratu sejati. Ia mengakui semua. "Ya, aku mencintai Jenderal Wei Liang. Ya, kau bertemu kami di taman. Ya, aku berkhianat pada sumpahku sebagai ratu." Tapi kemudian, ia berbalik, menghadap Lily, dan mengatakan sesuatu yang mengubah segalanya. "Tapi, aku tidak meracuni kaisar. Itu kakakku, Lily, yang menjualku sebagai budak, yang membunuh 3 pangeran, yang kini duduk di samping tahta dengan tangan berdarah." Peony punya bukti, surat-surat yang ia simpan selama bertahun-tahun. Bukti pengkhianatan Lily, bukti pembunuhan, bukti bahwa Lily bahkan bukan selir sah, karena pernikahannya dengan Pangeran Li Chen adalah palsu, dibuat setelah kaisar tua wafat. Bagaimana Peony mendapatkan semua ini? Wei Liang dipenjara, disiksa. Ia masih punya jaringan, prajurit setia yang ia pelihara selama bertahun-tahun. Mereka mengumpulkan bukti, menunggu, percaya pada ratu mereka. Lily jatuh, bukan ke penjara, tapi ke gila. Ia tertawa saat ditangkap, tertawa saat dijebloskan ke sel yang sama tempat Peony pernah tidur, tertawa saat Peony menatapnya untuk terakhir kalinya. "Kau menang," kata Lily, "tapi lihat dirimu. Kau juga kehilangan segalanya." Lily benar. Peony memenangkan tahta, tapi kehilangan Wei Liang. Kaisar baru, yang sebenarnya tidak bodoh, hanya lemah, memahami bahwa Wei Liang terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup, terlalu dicintai rakyat. Wei Liang diasingkan ke perbatasan untuk mempertahankan kerajaan, yang sebenarnya adalah hukuman mati yang lambat. Peony dan Wei Liang bertemu untuk terakhir kalinya di Taman Peony. Tidak ada pelukan, tidak ada janji, hanya pandangan yang mengatakan segalanya, bahwa cinta mereka adalah benar, bahwa pengorbanan ini adalah harganya, bahwa di dunia yang penuh pengkhianatan, mencintai dengan tulus adalah pemberontakan terbesar. Wei Liang pergi, Peony tetap. Ia memerintah selama 20 tahun sebagai Ratu Peony. Ratu yang paling dicintai rakyatnya, yang menurunkan pajak, yang membangun rumah sakit, yang menulis puisi tentang cinta terlarang yang tak pernah terlupakan. Dan setiap musim semi, ketika Peony mekar, ia duduk sendirian di taman, menunggu seseorang yang tak akan pernah kembali, tapi juga memastikan bahwa tidak ada Lily lagi, tidak ada penjualan saudara, tidak ada intrik yang menghancurkan cinta. Ia mati dengan senyum, bukan karena bahagia, tapi karena lega, karena akhirnya ia bisa menyanyi lagi untuk Wei Liang, di tempat di mana tidak ada mahkota, hanya bunga dan darah yang akhirnya mengering. Mahkota berdarah di Taman Peony bukan sekadar kisah tragis. Ini adalah cermin tentang pilihan yang kita hadapi setiap hari. Antara iri hati dan syukur. Antara mengkhianati dan memaafkan. Antara cinta yang membebaskan
dan ambisi yang memenjarakan. Lily memiliki segalanya, kecantikan, kesempatan, keluarga. Tapi ia memilih melihat apa yang tidak dimilikinya. Peony kehilangan segalanya 2 kali, tapi ia memilih melihat apa yang masih bisa diberikannya. Itulah bedanya antara hidup yang pahit dan hidup yang bermakna. Dan tentang cinta terlarang Peony dan Wei-Liang, mungkin mereka tidak berakhir bersama, tapi cinta mereka mengubah dunia. Karena cinta yang tulus, meski tak terwujud, tetap menjadi kekuatan. Melawan tirani, melawan kebencian, melupakan waktu. Terima kasih telah menemani Atu hingga akhir cerita ini. Jika kamu terharu, marah, atau sekadar terpana oleh intrik istana Tiongkok kuno, tunjukkan dengan like dan komentar. Ceritakan siapa karakter yang paling kamu benci, Lily yang mengkhianati, atau kaisar yang lemah. Dan jika kamu ingin mendengar kisah ratu-ratu lain yang hilang dari sejarah, termasuk ratu yang memimpin pasukan sendiri di medan perang, subscribe dan aktifkan lonceng. Video berikutnya akan membahas Ratu Tomiris yang memenggal kepala Cyrus Agung. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap ingat, di balik setiap mahkota ada darah, dan di balik setiap darah ada cinta yang mencoba bertahan hidup. Sampai jumpa.